Selamat pagi, sahabat rohani HKBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 6 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Demikian firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Ini tentunya sesuatu perbuatan yang sangat berat. Pasti kalau kita tanya hati kita yang terdalam. Karena ini adalah salah satu dari beberapa tugas yang teramat berat untuk dilakukan oleh setiap orang. Bagaimana dia mengasihi seseorang yang telah melakukan sesuatu yang jahat baginya, atau yang melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang bermusuhan kepada kita. Padahal firman Tuhan dalam Injil Lukas ini menekankan bagaimana kita mengasihi musuh adalah hal yang sangat bertentangan dengan standar keseharian kita. Sekalipun manusia itu sudah memiliki pendidikan yang tinggi dan pandangan yang luas, namun dalam hal mengasihi musuh adalah sesuatu ajaran yang bernilai yang sangat radikal dalam kemanusiaan. Mengapa? Karena bagaimana kita misalnya mau mengasihi, paling tidak mengampuni orang yang memusuhi kita atau orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Lalu siapakah musuh yang dimaksud dalam ayat ini? Nah, ini harus jelas. Siapakah musuh kita? Pertama-tama adalah mereka yang menindas, dalam konteks Injil Lukas pasal 6 ini, mereka yang menindas para pengikut Kristus. Nah, itulah musuh. Kita boleh membenci para musuh kita, orang-orang yang berbuat jahat dan melukai hati dan melukai perasaan kita, tetapi harus mengasihi orangnya. Artinya begini, tindakan kelakuan mereka yang jahat itu yang kita benci, namun harus mengasihi orangnya. Sifat-sifat kejahatan itu yang kita benci, namun harus mengasihi orangnya. Karena kita adalah sesama ciptaan Tuhan yang sudah terlebih dahulu menerima anugerah pengampunannya. Dalam pengampunan dosa, maka kita harus memiliki kewajiban untuk mengampuni orang yang melakukan yang jahat kepada kita. Artinya orang Kristen harus mempraktekkan kasih itu bukan hanya untuk mendatangkan kebaikan atas diri kita, atas diri sendiri, namun harus juga bisa menembus, melampaui standar berpikir manusia dengan cara menginginkan dan mengusahakan apa yang baik untuk setiap orang, termasuk musuh kita misalnya. Namun pengikut Kristus harus membuktikan buah imannya sebagai orang percaya, orang Kristen, sebagai orang beriman dengan sikapnya yang tetap melakoni kebaikan kepada orang-orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat terhadap musuh-musuh kita dan yang kita anggap lawan kita. Sebab Allah begitu baik bukan hanya kepada orang-orang yang baik saja, tetapi Dia baik
terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan juga terhadap orang-orang jahat. Rasul Paulus juga mengingatkan ini misalnya dalam suratnya kepada jemaat Rom, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Seperti itu. Oleh karena itu latihlah dirimu agar bisa mengasihi musuh, agar bisa mengampuni, agar membuang dendam, dan berdoalah untuk musuhmu. Berdoalah untuk mereka yang membencimu, sebab kita adalah sesama ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk saling mengasihi dan saling mengampuni, maka kita akan mampu mengasihi musuh kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Melalui firman-Mu kami diingatkan agar kami senantiasa mengasihi musuh. Karena seringkali Tuhan dari sisi kemanusiaan kami tidak mampu untuk mengampuni dan mengasihi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang jahat dan memusuhi dan membenci kami. Tetapi melalui firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami mengasihi musuh kami dan berbuat baik kepada mereka. Terasa berat memang ini Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya karena Tuhan telah mengampuni kami setiap orang yang berdosa. Oleh karena itu kami harus saling mengampuni orang yang membenci kami, karena disitulah Tuhan kasih-Mu nyata dan indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Dalam Yesus Kristus dengarkan kami. Amin.